Kalau Ajeng sih memang di umur 32 tahun ini baru Ajeng memutuskan untuk berjilbab juga karena umroh. Kalau Ajeng pengen punya suami berseragam. Seragam. Maksudnya kayak TNI sama polisi gitu Pak. Iya, Ajeng ya ini kan kepinginan ya itu sih, lebih ke seperti itu. Kan banyak yang ngantri, Ajeng mikirnya mana yang ngantri, di mana yang ngantri gitu loh. Selamat pagi, nama saya Ajeng Tunjung Sari. Saya di sini sebagai Public Relation dan Sales Marketing di Golden City Hotel and Convention Center yang berada di Kota Semarang dan di daerah Kota Lama. Tugas saya di sini sebagai PR itu tentunya mempromosikan apa yang ada di hotel saya, tentunya ke masyarakat luas, di mana saya harus berkomunikasi dengan para media yang sahabat baik saya banget. Terus saya juga menjual apa yang ada di hotel saya, tentunya saya punya hotel bintang 4 di sini. Di mana saya bekerja, saya memberikan promo-promo kepada government, kepada corporate yang tentunya pengen mengadakan event di sini gitu. Syarat untuk menjadi seorang PR apa Mbak? Untuk syarat menjadi seorang PR itu komunikasinya yang baik, terus kemudian juga harus pede dan dia punya kemauan untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Public relation dan marketing itu, kalau public relation itu lebih ke bagaimana kita menjual properti kita nih ke masyarakat luas dengan brand image yang kita punya. Kalau untuk marketing, bagaimana kita menjual apa yang ada di hotel kami, dengan contohnya seperti ruang meeting, kamar, banket, begitu. Kalau untuk kondisi hotel, tentunya para masyarakat luas sudah tahu ya, setelah pandemi kita benar-benar tidak berada di posisi yang sama setidaknya, tapi kita merangkak bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, karena pandemi kemarin memang sangat-sangat membuat kita tidak bisa apa-apa, cuman kita berusaha untuk merangkak lebih lagi gitu. Sudah lumayan iya, apalagi di tahun 2022 ini sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun 2020 dan 2021. Pada saat kondisi pandemi itu paling sepi seperti apa kondisinya? Pada saat pandemi itu dalam satu hari aja kita bisa menerima cuma satu kamar gitu. Jadi di dalam beberapa bulan itu memang sangat terpuruk ya, dimana dunia pariwisata memang benar-benar zero, jatuh dan tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi bagaimana kita bisa survive dan bertahan sih dalam kondisi seperti itu. Kalau menurut Ajeng pribadi, sebagai PR dimanapun ya, yang penting itu kalau cantik itu kan lebih ke relatif ya. Cuman kalau PR itu punya skill, dia berbicara, punya kemampuan percaya diri, dia mau belajar berbicara di depan orang banyak, terus kemudian dia bisa membawa diri dan bisa membawa dirinya di tempat seharusnya bagaimana, dan yang pasti tutur kata itu juga gitu sih kalau menurut Ajeng. Karena basic Ajeng kuliah sendiri juga public relation sih Bapak, jadi lebih Ajeng sudah punya basic itu begitu. Ya, dari kuliah sudah ambil jurusan komunikasi public relation. Saya kuliah di Universitas Diponegoro, di Undip. Iya. Oke, kalau perjalanan Mbak Ajeng sendiri dalam dunia karir setelah kuliah, gimana aja kalau boleh disebut? Kalau boleh disebut itu tahun 2015 Ajeng di Horizon Simpang 5 itu sebagai public relation juga. Terus kemudian tahun 2018 Ajeng move ke Star Hotel yang di MT Haryono itu. Kemudian 2020 Ajeng move ke Golden City Hotel yang sebelumnya Aston Kota Lama. Jadi Ajeng masuk ke sini itu masih Aston Kota Lama, kemudian berpindah nama menjadi Golden City Hotel and Convention Center. Sebagai seorang PR ya, kebetulan Mbak Ajeng kan dengan penampilan yang luar biasa itu, kemudian tugasnya PR kan menjalin hubungan baik dengan kliennya. Iya, betul. Ada nggak klien-klien yang nakal yang menggoda PR itu? Saya rasa nggak cuma PR ya Bapak, yang namanya perempuan kadang yang
kelihatan good looking sedikit, pasti ada yang digoda-goda. Cuman bagaimana kita bisa menempatkan diri dan membawa dirinya saja sih, Pak. Iya. Kalau pengalaman pribadi Mbak Ajeng ada yang berbeda? Pengalaman pribadi pasti ada. Pasti ada, Pak. Cuman ya gitu sih, bisa menempatkan diri dan membawa diri saja sih. Kalau Ajeng, iya. Oke, Mbak Ajeng. Kemudian di kisah Mbak Ajeng yang sekarang ya. Iya. Mbak Ajeng sekarang dulu tidak berjilbab, sekarang berjilbab. Iya. Jadi ceritanya kemarin tuh habis pulang ibadah umrah. Jadi ya sudah, alhamdulillah kok nyaman. Jadi diteruskan saja berjilbabnya. Sebetulnya umrah dulu atau berjilbab dulu? Sebelumnya Ajeng umrah dulu baru pakai jilbab. Oh, gitu. Iya. Begitu. Alasannya karena apa? Alasannya sih nyaman ya Pak, pulang dari umrah ternyata sampai detik ini saya nyaman pakai jilbab. Jadi nggak tahu sih nanti sampai kapan, cuman ya saya ikutin aja. Sejauh ini saya udah merasa nyaman pakai jilbab setelah pulang umrah. Gitu. Nyaman aja ya? Iya. Nyaman ya? Ya. Umrah kapan tuh? Ajeng umrah kemarin Mei sih Bapak, after lebaran persis. Jadi itu lebaran Syawal Ajeng umrah. Iya. Oke, selama umrah ada pengalaman apa di sana Pak? Kalau pengalaman di sana sangat menyenangkan Pak. Di sana itu kita benar-benar fokus ibadah sih. Jadi yang ada di Semarang ini kita nggak dipikirin sama sekali lah. Di sana benar-benar ibadah dan ibadah gitu. Iya. Kalau menyenangkan sekali Pak, karena kita ketemu banyak orang, bertemu banyak orang yang berbagai negara juga, kita ngobrol-ngobrol. Terus yang paling menyenangkan lagi adalah saya sering lupa di sana Pak. Sering lupa. Lupa misal saya naruh barang di sini, tiba-tiba nanti di sana, gitu-gitu. Cuman memang sudah dikasih tahu sama pembimbing saya itu, Pak Ustadz bilang nanti kita akan sering dibikin lupa sama Allah. Ya udah, jadi saya nikmatin aja, gitu. Lupanya sampai ketinggalan, hilang atau enggak? Kalau hilang sih enggak, cuman buku yang Ajeng cari untuk tawaf itu di Madinah nggak ada. Waktu mau pulang dari Mekah baru itu buku nongol muncul. Gitu. Peristiwa lupa sampai berapa kali itu? Sering banget Pak, sering banget. Iya, tapi menyenangkan di sana. Oke, kalau dapat hikmahnya apa nih setelah umroh sampai sekarang? Kalau dapat hikmah, nggak, ibadah aja nggak sempurna sih Pak. Cuman apa ya, kayak di sini tuh sekarang dengan otomatisnya, oh waktunya sholat. Dan untuk zikir, Ajeng alhamdulillah selalu setiap hari. Lebih kayak ke otomatis aja kebawa dari sana. Gitu sih. Terus kemudian kalau wanita tuh memang harus berkerudung gitu Mbak? Kalau menurut Ajeng? Atau menurut apa nih Pak? Menurut Ajeng, itu lebih relatif ya Pak ya, kepercayaan ya. Kalau di Al-Quran kan memang harus berkerudung. Cuman kalau Ajeng balik ke orangnya masing-masing sih, pilihannya yang apa. Kalau Ajeng sih memang di umur 32 tahun ini baru Ajeng memutuskan untuk berjilbab juga karena umroh. Mungkin kalau kemarin Ajeng belum umroh juga Ajeng belum ada pikiran untuk berjilbab sih. Bagian dari hikmah umroh itu ya? Iya, betul, bagian dari hikmah umroh. Oke, waktu itu timbulnya umroh dari siapa nih? Jadi Ajeng tuh sudah pengen dari tahun 2019, tapi ternyata papa mama duluan yang berangkat. Terus saat itu Ajeng mau nyusul, kena pandemi. Iya, 2 tahun sudah, terus nggak tahu kemarin kayak last minute juga sih Pak pesannya. Terus langsung ya udah yuk Ajeng berangkat. Alhamdulillah sih. Tapi memang roller coaster sih Pak. Waktu mau berangkat itu yang namanya godaan banyak, yang tiba-tiba males lah, yang tiba-tiba aduh kok besok udah berangkat umroh, yang tadinya excited jadi ya gimana sih Pak, kayak perasaannya tuh dibikin mood swing gitu. Cobaan, iya betul. Sama siapa kemarin umroh? Kemarin aja umroh sendirian. Iya. Dengan rombongan yang lain ya? Iya, ya itu jadi ketemu banyak orang yang tadinya aja nggak kenal, jadi nambah saudara. Oke, Mbak Ajeng sekarang 32 tahun ya? Iya. Belum menikah atau masih merencanakan apa ini kamu sampai sekarang? Belum menikah Ajeng, cuman kalau untuk merencanakan pastinya merencanakan, cuman belum tahu sih Pak, lebih ke kayak ya sudah dijalanin aja apa yang di depan. Kalau target aja nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Sebenarnya wanita kalau 30 ke atas sudah cukup lumayan
Dewasa. Dewasa Oh ya, mateng ya Pak. Iya, mateng banget malah. Cuman Lain telat ya. iya. Kenapa sampai telat? Ya kadang gitu, orang berpikirnya kenapa pemilih gini-gini. Kalau Ajeng sendiri berprinsip menikah itu sekali, dan sedangkan Ajeng belum menemukan orang itu gitu. Yang menurut Ajeng yang setidaknya mendekati lah. Cuman Ajeng memang belum menemukan itu, apalagi dengan cerita teman-teman bahwa menikah begini-gini itu jadi kayak oh berarti aku besok harus begini-begini, lebih ke kayak membentengi diri dulu lah Pak gitu. Yang disyaratkan Mbak Ajeng yang seperti apa laki-laki? Kalau Ajeng sih lebih ke lelaki itu tanggung jawab sih Pak. Tanggung jawab akan Ajeng dan orang tua Ajeng, karena kan papa mama itu kan sama Ajeng terus, jadi dia bisa menerima Ajeng dan orang tua Ajeng lebih itu sampai begitu. sekarang belum ditemukan. Kan banyak juga. Ada sih, cuman belum klik di personality-nya gitu. Iya. Kalau dari sisi ekonomi, Kalau sisi ekonomi lelaki, laki-laki yang didambakan. oh iya, kalau wanita sih lebih yang pasti mapan sih Pak, itu pasti ya. Cuman lebih yang penting tuh cukup buat kita, buat keluarga, itu aja sih. Buat anak-anak nantinya masa depan, nggak perlu yang berlebihan ini itu, enggak sih. Kalau Ajeng loh ya Pak, gitu. Karir yang diharapkan untuk sosok suami. Ajeng. Ya iyalah, saya. Kalau untuk karir, Ajeng pengennya ya selalu semoga Ajeng tuh selalu amanah dalam berkarir. Terus makin banyak relasi, makin banyak teman, makin banyak saudara, dan yang pasti step itu kan pengennya kita naiknya selalu ke atas ya Pak. Dan itu sih harapannya Ajeng dan doanya Ajeng, semoga semakin ke atas itu nggak semakin sombong, yang pasti itu sih. Cuman bagaimana Ajeng juga harus bisa membawa diri, lebih kontrol diri juga sih. Kalau yang diinginkan sebetulnya karir apa pun? Kalau karir diinginkan, Ajeng di posisi ini pun sudah sangat senang, santai, nggak terlalu ngoyo. Karena semakin usia kan juga semakin banyak yang dipikirkan kan Pak. Pekerjaan yang penting ada pemasukan bulanan gitu, bisa mencukupi semua gitu aja sih kalau Ajeng Pak. Kalau karir sosok seorang suami, karirnya harus apa? Pilot atau dokter atau Jujur, lawan yang diharapkan? kalau Ajeng pengen punya suami berseragam. Seragam. Mm-mm. Seragam. Maksudnya kayak TNI sama polisi gitu Pak. Iya, Ajeng ya ini kan kepinginan ya itu sih, lebih ke seperti itu. Iya, jadi gambarannya TNI Polri lah paling Iya. tidak masuk. Cuman kalau papa pengennya PNS gitu. Iya. Dan itu belum ditemukan ya. Belum. Sampai kapan targetnya belum? Ajeng lebih ke jalanin aja lah Pak. Takutnya kalau dulu waktu Ajeng masih umur 20-an, pokoknya umur 27 Ajeng harus nikah nih. Ternyata lewat dari itu nanti Ajeng malah kayak gelo sendiri kan Pak. Jadi ya udah. Yang penting sekarang Ajeng sehat, bisa nemenin papa mama gitu. Karena gini loh, maksudnya cantik juga, berkarir juga, masa sampai usia 32 nggak dapat kabar. Nah itu Pak, kadang orang kan banyak yang ngantri. Ajeng mikirnya mana yang ngantri, di mana yang ngantri gitu loh. Emang nggak ada yang ngantri? Ya ada sih Pak, cuman kan ya gimana kalau nggak klik gitu loh Pak. Kan kadang kita juga nggak bisa dipaksain kan, apalagi menikah. Kalau cuma temen oke, gitu. Artinya banyak yang Ada beberapa, nggak banyak juga Pak. ya. Oke. Mungkin terakhir Mbak Ajeng, Iya. ada sesuatu yang mau disampaikan, apa aja bebas? Yang disampaikan untuk teman-teman apa ya, lebih kayak kalau mau bekerja sebagai PR atau sales marketing, nggak apa-apa, belajarlah dari nol. Ajeng juga dulu nggak tahu yang namanya sales, jual kamar, jual bangket, event itu bagaimana. Tapi nanti dengan sendirinya karena kita praktek langsung di tempatnya langsung, itu dengan sendirinya kita bisa. Untuk PR juga bagaimana skill kita berbicara, lebih pede komunikasinya dengan orang banyak bagaimana. Nanti dengan sendirinya semua itu kalau sudah praktek di tempatnya langsung pasti akan bisa. Asal ada niat dan kemauan sih.